bersabarlah kalian dan tetapkanlah dalam kesabaran. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Ikhwanul iman rahimakumullah, hadirin jamaah salat duhur yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Semoga serangkaian amaliyah ibadah sholat duhur ini Allah catat sebagai amaliyah yang soleh. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan acuan kepada kita semua tentang orang-orang yang beriman. Di situ dijelaskan di dalam mukadimah telah dibacakan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan tetapkanlah dalam kesabaran. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya dengan ketakwaan itu kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sabar itu tidak ada batasnya, apalagi sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam beribadah, sabar di dalam segala hal, sampai juga sabar di dalam menerima musibah ataupun mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperuntukkan untuk sabar sesabar mungkin dan diikat dengan kesabaran dan juga diikat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita betul-betul berlaku sabar di dalam segala aspek, wabil khusus di dalam menuntut ilmu, kalian juga terutama para siswa dan siswi MA maupun MTS Yapis harus sabar. Sabar di dalam apa? Di dalam menuntut ilmu. Kalau kalian tidak sabar, maka kalian tidak akan menjadi orang yang beruntung. Sabar di dalam menuntut ilmu itu harus, artinya kalian harus betul-betul mengikuti peraturan-peraturan yang ada, terutama di lingkungan Yapis ini. Sehingga apa? Sehingga kesabaran itu akan membuahkan keberuntungan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin mencapai kebahagiaan dunia harus dengan ilmu, dan juga barang siapa yang ingin mencapai kebahagiaan akhirat juga harus dengan ilmu, dan juga barang siapa yang ingin mencapai kedua-duanya, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat, juga harus dengan ilmu. Artinya apa? Di dalam
untuk memperoleh kebahagiaan itu harus diperolehnya dengan kesabaran. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Sabar di dalam segala aspek itu tidak ada batasnya. Sabar di dalam menuntut ilmu juga kalian harus sabar. Kalau tidak sabar kan sering keluar masuk kelas, ada gurunya di dalam, lalu dia kadang-kadang kabur. Itu artinya mereka tidak sabar. Sehingga apa? Orang yang demikian itu ya tidak akan sukses di dunianya, apalagi akhiratnya. Maka dari itu sabar juga di dalam beribadah, dalam tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus sabar. Sabar dalam segala aspek. Sehingga apa? Sehingga kita tetap mengikuti aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kita dituntut untuk senantiasa apa? Untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah. Karena sejatinya Islam itu adalah ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penolakan terhadap semua sistem yang bertentangan dengan hukum ataupun sistem Islam, bertentangan dengan hukum ataupun hukum Islam. Itulah Islam. Maka dari itu ketundukan, kepatuhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus senantiasa sabar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan garis kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian ikuti jejak langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka dari itu dengan kesabaran kita, dengan kepatuhan kita, dengan kita senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita dituntut untuk senantiasa merealisasikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan secara totalitas, maka itu dituntut juga untuk bersabar. Karena hari esok orang-orang beriman itu bukan besok hari apa? Selasa. Besok hari lusanya hari Rabu, hari Kamis, bukan. Hari esok bagi orang-orang beriman adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat adalah lebih kekal. Akhirat adalah lebih khairu wa abqa. Lebih kekal itu akhirat. Maka dari itu kita dituntut untuk meraih kedua-duanya. Agar apa? Agar dunianya juga kita betul-betul di dalam menjalaninya sesuai dengan aturan-aturan Allah, dan di akhiratnya kita akan selamat. Kalau kita betul-betul sabar di dalam menghadapi segala aspek itu tadi, maka kita akan selamat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan tujuan kita adalah akhirat. Maka dari itu dunia ini dijadikan untuk apa? Untuk bekal nanti di akhirat. Maka kita cari bekal semaksimal mungkin, berbuat baik sesuai dengan aturan-aturan yang Allah gariskan, yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita tidak akan tersesat. Karena ada juga orang yang berbuat baik tetapi tidak didasari dengan keimanan,
tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah, maka kebaikannya itu tadi akan menjadi sesat. Taraktu fikum amraini lan tudillu in tamasaktum bihima abadan, kitabullah wa sunnat rasulih. Telah kutinggalkan padamu dua benda pedoman yang tidak akan menyesatkan kamu selama-lamanya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Al-Quran dan As-Sunnah hendaknya dijadikan sebagai acuan, dijadikan sebagai pedoman kita orang-orang beriman untuk mencapai kesuksesan, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Karena di dalam Al-Quran ada 52.000 kosakata yang kalau kalian mampu menghafalnya, maka sudah dipastikan ilmu-ilmu yang lain itu akan ngikut. Ilmu-ilmu yang lain itu pasti kalian akan mudah masuknya. Maka dari itu kalau kalian mempelajari Al-Quran, betul-betul mengamalkannya dan juga merealisasikan di dalam kehidupan kita secara totalitas, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang berdasarkan Al-Quran, Al-Quran telah memberikan sporting kepada kita. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah-tengah manusia. Ukhrijat linnas. Maka kalian harus ambil. Kalian yang lebih berhak mengambilnya. Dengan berdasarkan apa? Berdasarkan didasari dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita itu menjadi apa? Budak-budak orang-orang kafir. Jangan kita menjadi apa? Istilahnya kalau ada slogan iskariman awmut syahidan, hidup mulia dalam kejayaan Islam. Kalau kita harus hidup tapi dalam kejayaan Islam, dipegang oleh orang-orang yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah, yang memiliki visi ke depan, betul-betul dalam rangka untuk menegakkan agar nilai-nilai Islam, agar cahaya Islam itu betul-betul bersinar, terutama di muka bumi Indonesia ini. Maka kalian harus raih, karena kalian telah diberikan sporting oleh Allah. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang diturunkan di tengah-tengah manusia. Umat yang terbaik itu diperoleh bukan hanya dengan berpangku tangan. Umat yang terbaik diperoleh harus dengan kalian kalau sekarang maka harus sabar di dalam menuntut ilmu dalam rangka untuk meraih kesuksesan nanti, lebih-lebih kesuksesan dunia dan akhirat, dan lebih-lebih dalam rangka untuk kesuksesan agar agama Islam ini tetap berjaya, agar Islam itu tetap tegak di Indonesia ini. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan itu. Ada satu buku mengatakan begini, Islam tidak mungkin lenyap dari seluruh dunia, tapi tidak mustahil Islam itu lenyap dari bumi Indonesia ini. Siapa yang akan bertanggung jawab? Maka kita, terutama para guru dan kalian para siswa-siswi, harus memiliki apa? Memiliki kepekaan sosial yang tinggi, harus memiliki rasa responsibilitas yang tinggi terhadap agamanya, sehingga apa? Tak kala Islam itu ada yang mengobok-obok, ada yang sekiranya akan apa? Menghancurkan, ataupun ada sekarang kan bekerja sama dalam rangka untuk memadamkan cahaya Allah ini secara sistematis. Maka dari itu kita harus mampu mengcounternya, harus mampu menangkalnya. Dengan apa? Dengan keilmuan yang kalian miliki sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sebagai pedagang, ya kan, dengan ekonominya dipergunakan untuk apa? Demi kejayaan Islam. Sebagai mahasiswa juga dalam keilmuannya dipergunakan untuk apa? Untuk tegaknya nilai-nilai Islam. Sebagai siswa-siswi juga harus semuanya itu senantiasa saling bekerja sama dalam rangka menegakkan nilai-nilai Islam agar Islam itu tetap jaya. Maka dari itu
kalian harus senantiasa sabar, 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 dan sabar itu tidak ada batasnya dalam rangka untuk menegakkan nilai-nilai Islam, sehingga satu masyarakat yang adil, makmur di bawah naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera terlaksana. Ini saja mungkin bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.